Nah, sahabat semua, Imam Asyuyuti mencatat bahwa dalam sejarah umat Islam terdapat banyak kelompok yang mengklaim sebagai pengikut Imam Al-Mahdi. Menurutnya, semua itu bentuk kebohongan belaka, karena ketika diukur berdasarkan kriteria-kriteria di atas, selalu saja ada yang kurang atau tidak cocok. Kelompok-kelompok tukang klaim sebagai pengikut Imam Al-Mahdi tersebut mempermainkan dalil-dalil agama sebagaimana anak-anak mempermainkan mainan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda sehat selalu di tengah musibah pandemi COVID-19 yang belum mereda hingga saat ini. Sahabat semua, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Pada umumnya, umat Islam percaya akan kedatangan Imam Mahdi tersebut. Bahkan menurut Syekh Al-Qahtani dalam Nadmul Mutanatsir, hadis mengenai kemunculan Imam Mahdi itu mencapai riwayat mutawatir. Hanya sebagian kecil yang tidak percaya karena meragukan kesahihan tentang Imam Mahdi. Terlepas dari pro kontra tentang kesahihan riwayat tersebut, belakangan ada kelompok yang menggunakan cerita kedatangan Imam Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar mendukung gerakan mereka. Mereka meyakinkan umat Islam bahwa sekarang sudah akhir zaman, akan terjadi banyak fitnah dan kekacauan. Umat Islam hanya punya dua pilihan, memilih menjadi pengikut Al-Mahdi atau pengikut Dajjal. Jika ingin selamat, umat Islam hendaknya bergabung dengan pendukung Al-Mahdi. Mereka sendiri mengaku merupakan calon pendukung Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi muncul, mereka menamakan diri sebagai pasukan Panji Hitam. Mereka akan menyambut kedatangan Al-Mahdi. Mereka menyusun kekuatan bersenjata agar ketika Al-Mahdi datang, mereka siap menjadi pendukung yang kuat. Mereka juga mengajak umat Islam pindah ke negara-negara yang mereka kuasai, seperti sebagian Suriah, Irak, atau mereka menamakan diri sebagai ISIS. Dengan alasan hijrah ke negara Islam. Sahabat, menurut mereka hanya di sana keselamatan yang ada pada akhir zaman. Di sana Al-Mahdi akan turun memimpin dunia. Lalu sebenarnya seperti apa sih cerita tentang kemunculan atau ciri-ciri Imam Mahdi itu sendiri? Keterangan datangnya Imam Al-Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi itu adalah Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani, dan Imam Abu Ya'la. Sanad hadis mereka ini sampai pada sejumlah sahabat seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat Thalhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, sahabat Thauban, Qurrah bin Iyash, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris Al-Jaz'i. Banyak sekali sahabat-sahabat yang juga meriwayatkan tentang Al-Mahdi yang tadi saya sebut sampai mencapai riwayat mutawatir. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat itu beraneka ragam kualitasnya. Ada yang sahih,
ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan juga ada yang palsu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi menyatakan bahwa ada banyak sekali riwayat tentang Al-Mahdi. Kebanyakan menurut Al-Mubarakfuri itu berstatus dhaif. Bahkan ulama hadis kontemporer seperti Syekh Abdul Azim menulis tentang ensiklopedia hadis-hadis dhaif dan palsu seputar Imam Mahdi. Jadi kita harus hati-hati memilih hadis-hadis terkait kemunculan Imam Mahdi. Di samping itu juga Syekh Abdul Azim ini juga menulis hadis-hadis sahih seputar Imam Mahdi. Jadi keduanya ditulis oleh Syekh Abdul Azim. Sahabat sekalian, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan 3 hadis tentang Al-Mahdi. Salah satu diantaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadhhabid dunya hatta yamlik al-Arab rajul min ahli baiti yuwati ismuhu ismi." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam dunia ini tidak akan musnah, tidak akan kiamat sampai seorang laki-laki dari ahli baitku, dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya atau nama dia sesuai dengan namaku, yaitu Muhammad. Nah, menurut Imam Al-Mubarakfuri, riwayat Imam At-Tirmidzi di atas adalah salah satu yang berkualitas sahih di antara hadis-hadis tentang Imam Al-Mahdi. At-Tirmidzi meriwayatkan 3 buah hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Daud meriwayatkan 11 hadis. Ibnu Majah meriwayatkan 7 buah hadis. Dari riwayat At-Tirmidzi dapat dipahami beberapa hal ciri Al-Mahdi. Yang pertama, Al-Mahdi itu berasal dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia akan menguasai bangsa Arab atau seluruh dunia Islam menurut sebagian penafsiran. Kemudian yang ketiga, namanya itu sesuai dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud menyatakan bahwa munculnya Imam Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-cirinya adalah pertama, Al-Mahdi itu merupakan keluarga Nabi. Nasabnya sambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kedatangannya ini akan menguatkan agama Islam. Artinya umat Islam yang tadinya bercerai-berai nantinya akan bersatu dan diberikan ketenangan oleh Allah. Yang ketiga, Imam Mahdi ini akan melakukan atau menerapkan keadilan hingga seluruh dunia. Keempat, Imam Al-Mahdi ini akan diikuti umat Islam. Kemudian yang kelima, Imam Mahdi akan menguasai negeri-negeri Islam. Yang keenam, tentu namanya adalah, nama julukannya Al-Mahdi, nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Ketujuh, kemunculannya ini akan diikuti dengan kemunculan Dajjal, lalu kemunculan Nabi Isa, dan Nabi Isa akan menjadi makmum Al-Mahdi dalam sholat. Nah, yang penting digarisbawahi yaitu menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir, di antara tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta di dalam hati umat Islam kepada Imam Al-Mahdi.
Ini adalah ciri yang sangat penting untuk mengidentifikasi Imam Al-Mahdi. Karena telah banyak kelompok yang mengaku, mengklaim sebagai pengikut Al-Mahdi. Akan tetapi umat Islam yang lain tidak mau mengikuti mereka. Sahabat semua, Imam As-Suyuti mencatat bahwa dalam sejarah umat Islam terdapat banyak kelompok yang mengklaim sebagai pengikut Imam Al-Mahdi. Menurutnya, semua itu bentuk kebohongan belaka, karena ketika diukur berdasarkan kriteria-kriteria di atas, selalu saja ada yang kurang atau tidak cocok. Kelompok-kelompok tukang klaim sebagai pengikut Imam Al-Mahdi tersebut mempermainkan dalil-dalil agama sebagaimana anak-anak mempermainkan mainan mereka. Mereka berusaha mencocok-cocokkan ciri-ciri pemimpin serta kelompoknya dengan Imam Al-Mahdi dan pendukungnya. Ciri tukang klaim tersebut, kata Imam As-Suyuti, adalah mereka membuat standar keimanan sendiri bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagai mukmin dan yang menolak bergabung bersama mereka disebut kafir. Ciri lainnya menurut Imam As-Suyuti adalah mereka berani membunuh para ulama. Berapa banyak ulama-ulama Suriah seperti misalnya Syekh Ramadan Al-Buti yang dibom oleh orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Al-Mahdi. Lalu bagaimana sikap kita terhadap isu Al-Mahdi ini? Nah, para ahli hadis menyepakati adanya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Sebagian diantaranya sahih, hasan, dhaif, dan ada pula yang maudhu atau palsu. Sekalipun kedatangan Al-Mahdi dapat diterima berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dapat memastikan kapan Al-Mahdi akan muncul. Nah, sahabat semua, menyikapi fenomena penggunaan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berita tentang Al-Mahdi, untuk mendukung perjuangan kelompok tertentu yang melakukan kekerasan, hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam pusaran fitnah, konflik, dan pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi di negara-negara Arab, khususnya di Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan ketika menghadapi masa-masa fitnah ini, umat Islam hendaknya menjaga diri agar tidak terlibat di dalam fitnah dan konflik tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.